Di part 2, kita telah menyelami perjalanan panjang uang logam sebagai alat tukar utama dalam sejarah manusia. Namun, di balik kemajuan itu, muncul tantangan besar. Koin logam terlalu berat, terlalu merepotkan, dan tak lagi efisien di tengah berkembangnya perdagangan lintas wilayah. Sejarah uang kertas, part 3, dari Tiongkok menyebar ke dunia. Inilah kisah tentang bagaimana selembar kertas mampu menyaingi logam mulia, dan bagaimana inovasi dari masa lalu masih memengaruhi ekonomi kita hari ini. Sejarah uang kertas, dari Cina ke seluruh dunia. Latar belakang diciptakannya uang kertas. Uang kertas diciptakan sebagai solusi yang lebih praktis dan efisien dibandingkan koin logam, yang berat dan sulit dibawa dalam jumlah besar. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah perdagangan, menyederhanakan transaksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan uang berbahan dasar kertas, pemerintah dan para pedagang bisa menjalankan aktivitas bisnis dengan lebih mudah, yang pada akhirnya memicu berkembangnya sistem keuangan modern. Awal mula penggunaan uang kertas di Cina. Cina merupakan peradaban pertama yang memperkenalkan uang kertas. Dimulai pada masa dinasti Tang, sekitar abad ke-7. Namun, penggunaannya menjadi lebih luas dan terstruktur pada masa dinasti Song di abad ke-11. Awalnya, uang kertas ini diterbitkan oleh para pedagang dalam bentuk surat promes, janji bayar, lalu diambil alih dan disahkan oleh pemerintah sebagai alat tukar resmi. Inovasi ini membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan dan keuangan karena mengurangi ketergantungan pada koin logam yang berat. Uang kertas tidak hanya mempercepat transaksi, tapi juga memperluas jangkauan perdagangan ke wilayah yang lebih jauh dan lebih luas. Konsep revolusioner ini pada akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Eropa. Penyebaran uang kertas ke Eropa dan dunia. Konsep uang kertas yang pertama kali dikembangkan di Cina menyebar ke dunia luar melalui jalur perdagangan dan eksplorasi. Pada abad ke-12, penjelajah asal Italia, Marco Polo, membawa kabar tentang penggunaan uang kertas di bawah pemerintahan dinasti Yuan saat ia kembali dari Cina. Meskipun sempat mendapat penolakan di Eropa karena dianggap aneh dan tidak bernilai seperti emas atau perak, akhirnya negara-negara Eropa mulai mengadopsinya. Swedia menjadi salah satu negara Eropa pertama yang secara resmi menerbitkan uang kertas pada abad ke-19. Seiring berjalannya waktu, uang kertas menjadi standar dalam sistem ekonomi global dan memainkan peran penting dalam revolusi sistem keuangan serta perdagangan internasional. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia berada dalam satu sistem keuangan yang dianggap paling stabil sepanjang sejarah, sebuah sistem di mana setiap lembar uang kertas mewakili emas murni yang nyata. Negara-negara di seluruh dunia mengikat nilai mata uang mereka kepada logam mulia yang paling dipercaya emas. Standar ini tidak hanya menciptakan stabilitas harga dan menekan inflasi, tapi juga membangun kepercayaan dalam perdagangan internasional. Dalam sistem ini, bank sentral menjadi pusat kendali. Mereka mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga kestabilan pasar, dan memastikan perekonomian tetap terkendali. Tapi, di balik kekuatannya, standar emas juga menyimpan kelemahan. Ketika dunia dilanda perang dunia dan saat dunia terpuruk dalam depresi besar, sistem tidak mampu merespons dengan cukup cepat. Pemerintah kesulitan, bank sentral terikat aturan yang kaku, dan rakyat menderita. Seiring berkembangnya zaman, negara-negara mulai meninggalkan standar emas dan beralih ke sistem baru, mata uang fiat. Sebuah sistem di mana nilai uang tidak lagi bergantung pada emas, melainkan pada kepercayaan dan kebijakan ekonomi. Kini, meski standar emas telah menjadi bagian dari sejarah, warisannya tetap hidup. Dalam sistem perbankan modern, dalam kebijakan moneter, dan dalam fondasi dunia keuangan yang kita kenal hari ini. Inilah jejak abadi dari standar emas dan lahirnya Bank Sentral Dunia. Peran vital bank sentral dalam mengendalikan uang. Salah satu fungsi terpenting dari bank sentral adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dengan menyesuaikan suku bunga, membeli atau menjual surat berharga negara, serta menetapkan cadangan wajib bagi bank-bank komersial, bank sentral dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara langsung. Sebagai contoh, penurunan suku bunga akan mendorong masyarakat untuk meminjam dan membelanjakan uang, yang kemudian merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat membantu menekan laju inflasi yang berlebihan.
Seiring waktu, bank sentral menjadi lembaga yang independen dari campur tangan langsung pemerintah, demi menjamin kebijakan moneter yang objektif dan efektif. Kemampuan mereka dalam menangani krisis keuangan, mengendalikan inflasi, dan menjaga keseimbangan ekonomi, menjadikan bank sentral sebagai pilar utama dalam sistem keuangan modern. Saat ini, institusi seperti Federal Reserve, European Central Bank (ECB), dan Bank of England memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Dampak standar emas terhadap ekonomi dunia. Standar emas memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi global, khususnya pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara terhadap emas, sistem ini menciptakan stabilitas keuangan dan kepercayaan dalam perdagangan internasional. Negara-negara yang mengadopsi standar emas menjaga nilai tukar tetap, mengurangi fluktuasi mata uang, dan mendorong investasi asing yang lebih stabil. Salah satu keuntungan utama dari standar emas adalah kemampuannya dalam mengendalikan inflasi. Karena jumlah uang yang beredar dibatasi oleh cadangan emas yang dimiliki negara, pemerintah tidak bisa mencetak uang secara sembarangan. Hal ini mencegah terjadinya hiperinflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan harga barang dan jasa tetap stabil. Mata uang modern, dari emas ke fiat. Sistem standar emas pernah menjadi fondasi keuangan global. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan besar, terutama saat krisis ekonomi melanda. Pada masa depresi besar tahun 1930-an, banyak negara kesulitan menyesuaikan kebijakan moneter mereka karena keterbatasan cadangan emas. Ketergantungan terhadap emas justru memperburuk ketimpangan ekonomi global, di mana negara yang memiliki cadangan emas besar jelas lebih diuntungkan dibandingkan negara yang kekurangan. Pada akhirnya, kekakuan sistem standar emas mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk secara bertahap meninggalkannya pada abad ke-20. Mereka mulai beralih ke sistem mata uang fiat, mata uang yang nilainya dijamin oleh pemerintah, bukan oleh logam mulia seperti emas. Perubahan ini memberikan bank sentral keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola kebijakan moneter, terutama saat menghadapi krisis ekonomi. Peralihan ini membawa banyak keuntungan, seperti fleksibilitas dalam merespons gejolak ekonomi. Tapi di sisi lain, tantangan baru pun muncul, inflasi yang tinggi, dan risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap nilai uang fiat. Keunggulan dan tantangan uang fiat. Keunggulan uang fiat, fleksibilitas dalam kebijakan moneter. Uang fiat memungkinkan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, menyesuaikan suku bunga, dan mengelola inflasi. Hal ini memberi pemerintah alat yang lebih efektif untuk menstabilkan perekonomian, terutama saat menghadapi krisis. 2. Mampu merespons krisis ekonomi. Berbeda dengan standar emas, di mana pasokan uang terbatas oleh jumlah emas yang dimiliki, sistem uang fiat memungkinkan pemerintah mencetak lebih banyak uang saat dibutuhkan. Contohnya adalah ketika pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi di tengah resesi atau pandemi. 3. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan uang fiat, pemerintah dapat memperluas kredit dan meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan. Ini mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekspansi ekonomi secara keseluruhan. 4. Kemudahan dalam transaksi dan perdagangan global. Uang fiat jauh lebih praktis digunakan dalam sistem perbankan modern dan transaksi digital, termasuk perdagangan internasional, serta mata uang elektronik yang kini semakin berkembang. Tantangan uang fiat. 1. Risiko inflasi dan hiperinflasi. Tanpa batas fisik seperti emas, pemerintah bisa saja mencetak uang secara berlebihan. Hal ini berpotensi menyebabkan inflasi tinggi atau bahkan hiperinflasi, seperti yang pernah terjadi di Zimbabwe dan Venezuela. 2. Ketergantungan pada kepercayaan publik. Nilai uang fiat sepenuhnya bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan stabilitas ekonomi. Jika kepercayaan ini hilang, nilai mata uang bisa anjlok dan memicu krisis keuangan. 3. Potensi penyalahgunaan kebijakan moneter. Pemerintah yang tidak bertanggung jawab mungkin mencetak uang hanya untuk menutup defisit anggaran. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak perekonomian dan menggerus daya beli masyarakat. 4. Fluktuasi nilai tukar. Karena tidak memiliki nilai intrinsik, mata uang fiat sangat rentan terhadap volatilitas nilai tukar. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, ketegangan politik, dan kebijakan moneter suatu negara.
Perjalanan dari standar emas menuju uang fiat bukan hanya perubahan teknis dalam sistem keuangan, tapi sebuah revolusi dalam cara dunia mengelola nilai, kepercayaan, dan kebijakan ekonomi. Kita telah melihat bagaimana uang fiat memberi fleksibilitas besar bagi negara dalam menghadapi krisis dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi di balik kekuatannya tersimpan tantangan besar. Inflasi, kepercayaan publik, dan risiko kebijakan yang salah arah. Di part selanjutnya, kita akan masuk ke topik yang lebih dalam. Siapa yang sebenarnya mengendalikan sistem ini? Siapa di balik kebijakan yang membentuk dunia keuangan modern? Part 4 akan membuka wawasan baru tentang kekuatan tersembunyi di balik uang.